webinar 1 jam bongkar rahasia hipnotis bersama dengan Coach Vans atau yang biasa dikenal dengan FX Fapto Harsoyo, dan perkenalkan saya Nago Trimantara yang akan menjadi moderator pada webinar kita malam hari ini. Saya izin untuk sedikit share screen mengenai profil dan materi dari Coach Vans. Jadi, Coach Vans merupakan seorang hipnoterapis, instruktur, dan trainer. Beliau alumni psikologi pendidikan dan bimbingan dari UNY. Kemudian beliau juga merupakan alumni IACT di USA, alumni IBH, alumni dari Neo NLP Society, alumni ISSH, alumni dari Wisdom Hypnotherapy. Beliau mengantongi lisensi sebagai Certificate Behavior Based of Neuroscience, kemudian Certificate Mind Web Konsep Berpikir Tanpa Mikir. Beliau seorang Master Trainer dari Neo NLP Society. Beliau merupakan Direktur dan Founder dari ITC atau Indonesia Training Center. Beliau merupakan Direktur dari PT Cipta Performa, dan beliau merupakan instruktur IBH. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Coach Vans. Oke, terima kasih Mbak Naga, dan terima kasih pada semua peserta yang sudah bergabung bersama kami. Kalau boleh tahu, pesertanya dari mana aja ya, Mbak ya? Atau hampir dari seluruh untuk provinsi peserta ada? pada malam hari ini nasional, Coach, dari seluruh Indonesia. Oke, luar biasa. Saya mendalami ilmu tentang mind teknologi atau teknologi pikiran itu sebenarnya ya sejak saat kuliah itu. Karena sejak saat kuliah saya sudah dapat psikologi dalam, tapi saya rasa masih kurang banyak. Akhirnya saya mencari banyak ilmu di luar setelah saya lulus kuliah. Waktu S2 jurusannya SDM, tapi ada juga yang membahas tentang komunikasi, tentang kepribadian, tapi juga menurut saya sih terlalu sedikit ya. Nah, salah satu yang menjadi andalan kita semua manusia itu adalah, ini ada yang dari Bali juga, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Sepanjang kita ini masih rasa ingin tahunya besar, itu ada harapan besar untuk kita berkembang. Tetapi kalau rasa ingin tahunya sudah menurun, apalagi hilang, nah itu tanda-tanda ya, tanda-tanda stagnan hidup. Di dunia ini masih banyak yang perlu kita ketahui, apalagi tentang pikiran. Ya. Itu menurut saya sih ya, menurut teman-teman silahkan. Nah tentu saja teman-teman bergabung di sini juga adanya rasa ingin tahu itu, ya, rasa ingin tahu. Oke, kita akan saya mulai. Biasanya hipnotis ini banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan. Termasuk saya juga dulu. Biasanya dimulai dari TV. Kita kan pernah lihat show-nya si Ferdian, kemudian si Uya Kuya gitu ya. Apakah hipnotis di TV itu benar? Benar itu maksudnya apakah itu tidak direkayasa? Gitu kan? Kemudian apakah hipnotis itu bisa dipelajari? Apakah hipnotis itu berbahaya? Kenapa ada penipuan hipnotis? Apakah hipnotis itu dilakukan dengan tidak sadar? Bagaimana cara menghipnotis? Kan gitu ya.
Bagaimana cara menghindari kejahatan hipnotis? Apakah hipnotis itu berhubungan dengan kuasa gaib, kuasa kegelapan? Apakah bertentangan dengan agama atau tidak? Kelihatannya pertanyaannya itu hanya berapa poin gitu ya. Tapi sebenarnya itu kalau dijawab secara mendalam, kurang lebihnya ada 6 hari pertemuan itu, Mbak Naga. Jadi pertanyaannya sederhana, tapi jawabnya itu tidak sesederhana itu, karena kita juga harus menjawabnya berdasarkan sains juga, gitu ya. Metode kita scientific juga, gitu ya. Nah, akan saya mulai. Sebenarnya apa sih hipnoterapi itu, gitu ya. Kalau keilmuannya adalah hipnosis, itu sebenarnya apa? Gitu ya. Itu adalah sebenarnya seni komunikasi. Seni komunikasi yang bagaimana? Seni komunikasi bawah sadar. Terus pertanyaannya, kenapa mesti bawah sadar? Yang atas sadar seperti apa? Sebenarnya bukan atas sadar, sadar dan bawah sadar. Gitu ya. Kan ada bawah dan ada atas. Gitu ya. Nah, saya urai satu persatu ya. Komunikasi itu ada yang verbal, ada juga yang non-verbal. Kalau ini, saya berbicara seperti ini, adalah komunikasi verbal. Artinya, dengan kata-kata dirangkai menjadi kalimat, kemudian diucapkan, itu menjadi verbal. Kemudian, yang non-verbal itu seperti apa? Oh, kalau saya mengangguk-ngangguk gini, ini juga komunikasi, tapi non-verbal. Kalau saya bilang begini, itu bisa dada, bisa juga saya, oh enggak, saya enggak. Nah, kan gitu ya. Enggak mam. Atau geleng kepala. Karena geleng itu kalau di mana, di daerah mana, geleng itu iya, mengangguk itu tidak, gitu. Nah, kemudian, kalau orang Jawa, gini, ya, pakai jempol. Jempol ini artinya bagus, tapi bisa juga mempersilahkan, gitu ya, mempersilahkan. Itu adalah beberapa komunikasi nonverbal. Apakah hanya itu? Enggak juga, masih banyak, gitu ya. Masih banyak. Tatapan mata itu juga bisa diartikan sebagai komunikasi nonverbal. Apalagi banyak, masih banyak lagi. Nah, ini yang sering kita kurang kita sadari bahwa itu adalah sebenarnya komunikasi sangat powerful, itu komunikasi nonverbal juga. Kemudian disebutkan bahwa komunikasi bawah sadar. Bawah sadar itu di mana? Di sini, di sana, atau di sini gitu. Itu adalah penamaan sebenarnya, penamaan untuk mempermudah. Ya. Bawah sadar itu kalau secara sains itu sebenarnya adalah otak kanan. Otak kanan. Kemudian otak sadar itu otak kiri sebenarnya. Ya. Tapi lebih mudahnya seperti itu, penamaannya seperti itu. Tapi kalau di dunia neuroscience sebenarnya nggak ada itu sadar dan bawah sadar, nggak ada, otak kanan dan kiri. Kenapa mesti bawah sadar atau otak kanan? Karena pikiran bawah sadar memegang kendali sebanyak 80%. 80%. Kalau 80% dibanding 20% berarti dominasinya ada di 80%. Nah, itulah kenapa disebut dengan seni komunikasi bawah sadar. Bukan seni komunikasi sadar. Harapannya apa? Dengan melalui komunikasi bawah sadar, maka akan mempengaruhi, berefek besar kepada yang namanya program pikiran. Program pikiran ini akan membentuk
yang namanya pola perilaku. Pola perilaku seperti apa? Pola perilaku yang diinginkan oleh baik klien itu atau yang diinginkan oleh si penghipnotis gitu ya. Nah, hipnosis sendiri dibagi, kegunaannya dibagi menjadi dua ya. Ada yang dipakai untuk state atau hiburan, tapi ada juga dipakai untuk terapi. Nah, ini yang disebut dengan hipnoterapi. Nah, yang hiburan itu yang sering kita lihat di televisi atau di TV-TV gitu ya. Hanya memang untuk saya sendiri, saya kurang tertarik untuk state hypnosis. Tetapi kalau misalnya teman-teman tertarik, itu bisa mendalami yang namanya state hypnosis. Seorang hipnoterapis pasti dia bisa state hypnosis. Dia tahu dan paham. Tapi seorang state hypnosis belum tentu paham tentang hipnoterapi. Jadi stepnya kalau mau mempelajari hipnoterapi harus belajar dulu tentang state hypnosis. Nah, yang isinya bawah sadar itu apa saja sih sebenarnya? Bawah sadar itu sebenarnya disebut sebagai bank memori, ya. Banknya memori atau bank data. Kemudian memutuskan sesuatu, membuat keputusan, tata nilai, nah itu juga ada di situ. Imajinasi, art, ya, perasaan itu ada di situ. Nah kemudian kalau yang sadar apa aja? Yang sadar itu isinya tentang urutan, sistematis, logika atau logik. Itu adanya di sadar. Kenapa nggak pakai yang logik ya? Gitu ya. Kalau pakai yang logik, ada kemungkinan apa yang kita programkan, yang kita berikan, nanti akan difilter. Gitu ya. Difilter. Karena berdasarkan logika. Kalau nggak logik, dia nggak mau. Nah, untungnya apa? Manfaatnya apa? Maka proses-proses hipnosis akan sulit ya. Dan itu hanya 20% ya. 20% itu hanya 24 jam saja memori itu diingat. Selebihnya nanti ada yang disebut dengan lupa atau dibuang gitu ya. Ada pertanyaan apakah hipnotis di TV itu benar? Ini jawabannya banyak hal. Ada hubungannya dengan yang namanya sugestivitas seseorang. Ada hubungannya nanti pemilihan objek ya. Terus nanti juga ada hubungannya dengan teknik induksi. Nah, karena sifatnya hiburan itu kan ya bisa spontan, bisa juga enggak gitu ya. Tapi yang jelas itu ada yang namanya pemilihan subjeknya. Nah, sebenarnya kalau tujuan hipnosis itu adalah tujuan hipnoterapi ya sebenarnya. Itu sebenarnya adalah untuk memprogram seseorang, pikiran seseorang agar terjadi perubahan pola pikir. Nah, diharapkan perubahan pola pikir ini akan mengakibatkan perubahan perilaku. Nah, perilaku yang seperti apa? Perilaku yang lebih memberdayakan. Kalau tadinya sulit berbicara di depan umum, nah setelah ikut sesi hipnoterapi harusnya dia berani dan mahir berbicara di depan umum. Kalau yang tadinya malu atau takut menjual sesuatu, dunia marketing, seharusnya selesai ikut sesi hipnoterapi, dia menjadi berani dan enjoy dalam menjual. Nah, apalagi di zaman sekarang kan,
networking itu sangat perlu sekali gitu ya. Nah, yang tadinya malas setelah ikut sesi hipnoterapi harusnya dia lebih rajin. Nah, perilaku-perilaku seperti itulah yang diharapkan. Nah, itu yang saya pelajari sebenarnya, yang lebih banyak saya pelajari daripada state hipnosis. Kalau state hipnosis ya untuk hiburan. Nah, pertanyaan saya, nah setelah selesai hibur-menghibur itu, perubahan apa yang diharapkan dari si klien atau si pelakunya? Ada nggak dia perubahan perilaku? Kalau tidak ada, buat apa? Itu pertanyaan saya. Tapi kalau hipnoterapi itu jelas. Jadi itu tujuan. Tujuan utamanya adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebenarnya itu intinya. Nah, lebih baik juga kita mengetahui tentang perkembangan sejarah. Walaupun hanya sekilas. Sebenarnya untuk hipnosis yang lebih kuno itu sebenarnya sudah ada. Mungkin zaman Mesir, Romawi, gitu ya. Kemudian termasuk di Tiongkok. Mungkin juga ada di Indonesia. Itu sudah ada. Maka secara kultur ya, di Indonesia ini sebenarnya lebih terkenal atau lebih dikenal paranormal atau dukun daripada psikolog, psikiater gitu ya. Kenapa? Karena kulturnya. Nah, setelah kesini mungkin ya orang pintar gitu ya, orang pintar. Sekarang sudah banyak yang tahu tentang hipnoterapis, psikolog itu sudah banyak yang tahu, psikiater juga sudah banyak yang tahu. Nah, kemudian lebih ke sini lagi diperkenalkan oleh si Mesmer. Makanya terkenal dengan namanya magnetisme dan mesmerism. Dan sampai sekarang pun masih ada. Dan itu masih banyak pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan mesmerism. Gitu. Ini kalau dibahas juga bisa sehari 2 hari gitu ya tentang mesmerism itu. Nah, kemudian lebih sini lagi diperkenalkan oleh si James Braid. Ya, James Braid. Nah, dialah yang mengenalkan tentang hipnosis sebenarnya. Kalau di psikologi namanya hipnosa, lebih dikenalnya hipnosa. Hipnos itu dewa tidur sebenarnya. Kenapa dikasih nama hipnosis? Karena itu seperti orang tidur. Hanya belakangan setelah diteliti, James Braid ini menyadari bahwa yang tidur itu adalah pikiran sadar. Pikiran bawah sadar sangat aktif. Nah, dia mau mengubah nama itu sudah tidak kuasa lagi karena dunia sudah sangat mengenal yang namanya hipnosis. Maka sampai sekarang. Nah, kemudian yang paling baru yang sangat jadi trend center dunia itu hipnoterapi modern, Bapak hipnoterapi modern, yaitu Milton Erickson. Sampai sekarang. Nah, itu sekilas tentang sejarah. Nah, kalau sejarah ini sebenarnya bisa dipelajari, banyak bukunya. Banyak versinya dan banyak bukunya. Silakan mempelajari. Tapi kira-kira seperti itu. Apakah yang kuno itu sudah mati, itu tidak berkembang lagi? Masih berkembang juga, masih dipakai juga. Masih dipakai juga. Bahkan ada yang mempelajari lebih detail lagi tentang hal-hal yang sifatnya yang lampau, yang kuno itu. Seperti mesmer, magnetisme, itu masih. Nah, kalau di Indonesia, ini lembaga yang paling besar
tentang hipnotis dan hipnoterapi ini adalah IBH atau Indonesia Board of Hypnotherapy. Mungkin juga terbesar di Asia Tenggara juga ya. Kalau sekarang saya tidak tahu. Sekitar 5 tahun, 4 tahun yang lalu ya sangat besar. Nah, yang mendirikan gagasnya itu Pak Yan Nurendra dan beliau sudah meninggal, ya, sudah tidak ada lagi. Tapi muridnya ratusan ribu, banyak sekali. Salah satunya trenernya adalah saya. Kemudian ada pandangan yang salah tentang hipnotis. Bahwa ada yang memandang hipnotis itu adalah suatu kuasa kegelapan atau sesat. Nah, itu sebenarnya nggak benar juga. Nggak benar juga. Kenapa saya katakan tidak benar? Karena itu ada sisi dari saintifiknya, nanti saya jelaskan. Kemudian ada yang menganggap bahwa hipnotis itu adalah penguasaan pikiran seseorang terhadap orang lain. Jadi saya menguasai pikiran beberapa orang. Sebenarnya itu juga tidak benar. Hipnosis sifatnya itu self atau diri sendiri ya. Kalau kita tidak mengizinkan ya tidak akan terjadi. Nah, ada yang mengatakan bahwa di situ ada yang bertanya bahwa apakah hipnotis itu tidak sadar? Sadar. Yang sadar apanya? Bawah sadarnya gitu. Bawah sadarnya itu sangat sadar. Bahkan sadar sekali. Sangat sadar. Dan itulah sasaran kita sebagai seorang hipnoterapis atau seorang penghipnotis. Itu adalah bawah sadar. Kemudian bagaimana menghindari dari kejahatan hipnotis. Ini ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari sebenarnya. Itu tentang pandangan yang salah. Sebenarnya fenomena hipnosis ini terjadi setiap hari. Oleh saya, oleh Mbak Naga, dan oleh yang lain, tapi tidak disadari. Misalnya, saat sedang menonton sinetron, sekarang kan ada sinetron yang disukai ibu-ibu itu, judulnya apa itu? Yang ada yang baru itu ya. Nah, saat si pemerannya ini memerankan sedih gitu, nangis ya, yang nonton ini ikut nangis gitu ya. Ada hubungan apa antara dia dengan sinetron itu? Sebenarnya kan nggak ada. Tapi kenapa dia ikut bersedih, ikut nangis gitu? Melihat sosok lawannya, dia jadi ikut jengkel gitu ya. Ikut jengkel sama pemainnya. Emang ada hubungan apa? Itu kan nggak ada, itu cuma nonton doang gitu. Kenapa bisa begitu? Karena dia ikut fokus ke menjadi bagian di dalam sinetron itu, drama itu. Nah, itulah salah satu indikasi bahwa itu terjadi masuk dalam kondisi hipnosis. Contoh lain misalnya. Nah, saat seseorang sedang berjalan di hutan, kemudian dia mengejar sesuatu atau menghindari sesuatu, dia lari. Kakinya keserempet daun alang-alang. Biasanya akan luka itu. Tapi saat itu tidak terasa. Tidak terasa. Dia tidak akan merasakan. Kenapa? Karena dia fokus untuk lari itu. Fokus kepada larinya. Baru setelah kakinya dibersihin, baru merasa, oh ada yang berdarah ya, ada yang luka ya. Kenapa bisa begitu? Karena terjadi masuk dalam kondisi hipnosis. Dan itu masih banyak lagi sebenarnya, ya. Masih banyak lagi.
Kemudian, nah ini landasan ilmiah. Belajar hipnoterapi, hipnoterapi itu ada landasan ilmiahnya. Nah, yang sulit menjelaskan landasan ilmiahnya, mungkin kalau di Indonesia ini masih ada ya namanya orang-orang pintar ya, di sekitar kita itu banyak. Mereka punya ilmunya tapi landasan ilmiahnya kadang-kadang tidak ada. Tidak bisa menjelaskan, bukan tidak ada. Tapi kalau dijelaskan bisa. Ya. Saya bisa menjelaskan. Kenapa biasanya kalau kita ke orang pintar itu ya, itu disuruh membawa kembang 7 rupa misalnya. Ya, salah satu tujuh dari kembang itu baunya itu pasti ada yang cocok dengan kliennya. Artinya apa? Karena cocok, dia menjadi trans. Nah, trans itu adalah kondisi di mana seseorang itu fokus terhadap suatu hal. Suatu hal apa ya? Ke paranormal itu atau ke dukun itu. Jadi dia tidak memikirkan hal lain. Kemudian kenapa mesti pencahayaannya agak remang gitu ya? Itu hubungannya dengan visual. Visual artinya apa? Penglihatan, yang dilihat. Kemudian biasanya juga bajunya kalau nggak hitam-hitam, putih-putih gitu ya. Khas gitu. Kenapa harus mandi malam? Itu adalah untuk membuat trans dengan metode atau menyentuh kinestetik kulit. Jadi kalau satu hal nggak bisa, ya pakai media yang lain. Media yang lain nggak bisa, pakai yang lain. Itu jadi ada hubungannya dengan sistem panca indera. Proses terjadinya atau landasan terjadinya hipnosis. Pertama ada yang namanya disebut aktivasi saraf. Ada dua, yaitu parasimpatik dan simpatik. Nah, kalau misalnya di dunia olahraga, atlet mau bertanding, itu harusnya adrenalinnya meningkat. Maka dia menggunakan berbagai teknik untuk pemanasan, untuk meningkatkan adrenalin. Tetapi kalau kita mengenal metode hipnoterapi ini, itu bisa menggunakan teknik anchor. Nah, bagaimana caranya membuat teknik anchor ini? Ini kalau mengikuti lanjutan, ya pasti bisa gitu. Karena kalau dibahas nggak cukup juga waktunya, gitu, lama juga. Kemudian yang kedua simpatik ya, saraf simpatik. Ini untuk mengeluarkan endorfin. Kalau orang lagi panik, dia kan harus ditenangkan. Bagaimana cara menenangkannya? Nah, ini sebenarnya mudah. Kakek nenek kita itu kalau punya cucu nangis langsung digendong sambil diusap-usap, gitu ya. Dipeluk, diusap-usap pundaknya. Itu salah satu caranya adalah untuk menenangkan supaya hormon endorfin keluar. Tapi bisa juga dengan menggunakan metode induksi verbal atau sering disebut sebagai teknik progresif relaksasi. Nah, teknik progresif relaksasi seperti apa? Itu kalau saya sebutkan di sini juga waktunya bisa habis untuk satu teknik induksi ini. Kemudian ada yang disebut dengan, ini masih landasan ilmiahnya ya, pola gelombang otak. Jadi ternyata gelombang otak kita itu ada 4. Ada 4. Gelombang otak beta, alfa, theta, dan delta. Dan keempat-empatnya itu punya fungsi masing-masing.
Nah, pertanyaannya kan, nah kalau di dunia hipnoterapi ini di sebelah mana? Yang kita pakai adalah di gelombang alfa dan theta. Nah, kemudian kalau gelombang beta itu untuk apa itu gelombang beta itu? Gelombang beta ini sebenarnya kalau kita ngobrol tentang banyak hal, nggak terbatas gitu. Itu biasanya kita ke gelombang beta. Jadi ngobrolnya kalau ngidul nggak karuan. Banyak tema. Tapi kalau udah masuk ke gelombang alfa itu sudah mulai berkurang, lebih fokus. Gitu. Masuk ke gelombang theta lebih fokus lagi. Ini ada hubungannya dengan pemrograman. Memasukkan ide atau informasi. Semakin orang itu bisa fokus, maka pemrograman itu semakin bagus. Ya, semakin mudah diterima. Tetapi kalau pikiran kita itu masih memikirkan banyak hal, tidak fokus, berarti apa yang kita katakan atau pemrograman yang kita berikan itu sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak fokus. Memikirkan banyak hal. Nah, kemudian kalau delta untuk apa? Delta itu sebenarnya masih bisa digunakan juga. Ya. Masih bisa digunakan. Di situ kadang-kadang kita bermimpi juga. Kadang-kadang nggak mimpi blas sama sekali. Atau tidur pulas. Itu juga ada gunanya untuk recovery sel tubuh kita. Makanya orang yang sulit tidur atau tidurnya kurang, biasanya cepat tua. Karena regenerasi selnya nggak bagus. Nggak bagus. Maka hati-hatilah yang sulit tidur. Kalau saya itu walaupun usianya sudah di atas 50, itu tidur masih mudah. Masih mudah. Di bawah pohon ada rumput, saya di situ bisa tidur juga. Gitu ya. Mudah tidur. Itu tentang gelombang otak. Ya. Gelombang otak. Apakah semua orang bisa dihipnotis? Bisa dihipnosis? Ya. Ada syaratnya. Syaratnya apa itu ya? Bisa fokus. Kalau dia sudah nggak bisa fokus, itu pasti susah. Tapi sebenarnya, kalau melihat prosesnya, selama manusia itu masih bisa tidur, sebenarnya ada kemungkinan besar dia bisa dihipnosis. Karena kan prosesnya itu ya. Prosesnya mula-mula dia ngantuk. Setelah ngantuk apa? Dia lupa ingat. Berarti itu antara alfa theta kan gitu ya. Terus nanti blas nggak ingat sama sekali, itu tidur pulas. Sebenarnya prosesnya itu seperti orang mau tidur sampai tidur lelap. Tapi kalau orang sudah nggak bisa tidur, nah itu memang berbahaya untuk banyak hal itu sebenarnya. Itu tentang yang ketiga adalah interaksi antara otak kanan dan kiri. Jadi saat terjadi hipnosis itu ada interaksi. Walaupun sebenarnya kita mengarahnya ke bawah sadar, tapi ternyata ya ada interaksi juga antara kanan dan kiri itu. Nah, itu tentang landasan hipnoterapi. Nah, kemudian ada hubungannya tadi seseorang itu, apakah semua orang bisa dihipnotis atau tidak? Itu ada ada penelitiannya. Jadi menurut penelitian itu ada 10 orang itu yang sangat mudah menerima informasi. Jadi informasi apapun itu dia mudah menerima. Gitu ya. Ini yang disebut dengan orang-orang sugestif. Banyaknya berapa? 10%. 10% itu lumayan banyak. Gitu ya. Jadi kalau 100 orang,
Sugestifnya kurang lebih 10. Jadi biasanya ya kalau di state hipnosis itu nanti si penghipnotisnya akan bilang, buat tanganmu seperti ini, jarimu seperti ini, imajinasikan semakin Anda ingin ini diimajinasikan seperti kayu keras gitu ya. Seperti kayu yang keras. Buatlah, imajinasikanlah jari telunjuk kamu seperti kayu yang sangat keras. Semakin kamu ingin membengkokkan, maka jarimu akan semakin keras. Nah, sampai di sini. Ini ada yang gini-gini, ada yang benar-benar nggak bisa dilepaskan, ada yang bengkok-bengkok sedikit gitu ya. Yang benar-benar nggak bisa dibengkokkan, inilah yang termasuk 10%. Disebut orang sugestif. Kemudian yang gini-gini, yang suka gini, inilah orang analisis. Dia akan melihat gini. Ini dianalisa. Masa sih jari disuruh keras seperti kayu, ini bisa dibengkokkan kan gitu. Caranya gimana? Mana mungkin kan gitu. Karena dia pakai logika, dianalisa. Kemudian ada yang 80%. Ini ya bisa bengkok sedikit, kadang keras, kadang bengkok gitu. Dia kalau deket-deketan sama orang analisis bisa menjadi analisis juga. Tapi kalau deket-deketan sama orang yang sugestif, dia menjadi sugestif juga. Nah, yang gini-gini tadi, ini orang analisis. Sedangkan yang moderat adalah 80%. Bagaimana caranya seorang penghipnotis bisa melakukan pertunjukan hipnosis? Dia akan mengambil 10% tadi, yang sugestif. Jadi bisa dipastikan, kalau ada orang 100, kepilih 10 orang yang sugestif tadi. Nah, 10 orang inilah nanti yang akan bisa untuk permainan atau state. Ya. Kalau di step awal dia nggak bisa bengkokan, berarti dia memang benar-benar orang sugestif. Itu nanti yang lain udah jalan aja semua, gitu ya. Mau dibuat kayak apapun, itu pasti jalan. Karena memang dia mudah diprogram. Nah, makanya seorang penghipnotis dan seorang hipnoterapis harus tahu ini ya. Ciri-ciri orang sugestif seperti apa, gitu ya. Ciri-ciri orang analitik seperti apa, ciri-ciri orang moderat seperti apa. Karena hubungannya dengan nanti proses-proses selanjutnya. Kemudian ada ini gelombang otak sudah ya. Kemudian teori pikiran sedikit ya, sedikit tadi juga sudah. 1 jam saya benar-benar saya berikan ilmunya gitu ya. Benar-benar saya berikan ilmunya. Bukan sekedar gitu. Atau hanya iklan, bukan. Saya berikan gitu ya. Saya berikan. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara memprogram pikiran atau prosesnya seperti apa. Nah, kita itu sering melihat TV. Kemudian di TV itu ada iklan. Pernahkah iklan itu hanya 1 kali? Pastinya tidak pernah. Bahkan tiap hari. Bukan tiap hari lagi, bahkan ada yang tiap menit, tiap jam. Itulah yang disebut dengan repetisi. Jadi yang namanya kita mau memasukkan ide, informasi ke pikiran, entah kepikiran kita, kepikiran orang lain, itu harus diulang-ulang. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai repetisi, repetition, atau diulang-ulang. Demikian juga kalau kita misalnya mempelajari sesuatu, belum bisa sekali, ya ulang 2 kali gitu ya.
Kok 2 kali belum bisa? Ulang lagi. 3 kali. Nah, kan lebih mudah kalau kita mengenali gaya bahasa kita itu apa, gaya belajar kita itu apa. Itu akan lebih mudah. Makanya seorang penghipnotis dia biasanya akan mengulang perintah. Mengulang informasi, mengulang perintah. Nah, itulah yang disebut dengan pengulangan atau repetisi. Nah, kemudian yang selanjutnya ya. Jadi proses memasukkan ide atau informasi ke pikiran itu bisa dilakukan dengan yang namanya intention. Intention itu apa ya? Yang dibutuhkan, gitu, yang diperlukan. Orang itu perlunya apa? Terus kita nawarin. Nah, itu pas. Gitu. Bahkan orang itu nggak ditawarin. Kalau misalnya ya, saya sama Mbak Naga ngomongin tentang pekerjaan. Wah, kita perlu banyak tenaga ini untuk menjalankan proyek-proyek ini. Nanti penggajiannya gimana? Kita kasih gaji pokok dan gaji plus-plus gitu ya. Plus-plusnya itu prestasi. Nah, kemudian di samping kita ini ada orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dia tidak diajak ngobrol pun, dia akan mendekat. Maaf, Mbak, Mas, kalau nggak salah tadi ngomongin tentang butuh pekerjaan ya. Bolehkah saya ingin tahu? Kenapa? Dia sebenarnya sudah terhipnotis, ya, terhipnotis. Entah yang kita bicarakan ini benar atau tidak. Bahkan nanti di kemudian hari terus menjurus kepada harus store duit dan sebagainya, itu berujung pada penipuan. Kenapa orang seperti kok mau gitu? Karena intention. Jadi dia sedang membutuhkan dan ada yang di situ ada yang nawarin, maka klop. Jadi nggak susah-susah karena kebutuhan. Kemudian proses memasukkan informasi atau ide atau gagasan ke orang, ke pikiran gitu, juga bisa melalui yang namanya emosi tinggi. Emosi tinggi. Nah, emosi tinggi ini macam-macam. Gitu ya. Dikagetin juga emosi tinggi gitu kan. Lagi duduk di terminal bingung gitu. Terus ditepuk sama orang dari belakang, kan kaget ya. Udah kaget terus ditanya aneh-aneh. Mbak, kalau jalan cinta sebelah mana ya? Dia bilang jalan cinta. Nah, sebelum jawab dia udah ngasih pertanyaan lagi. Belum sempat jawab, kita kasih pertanyaan lagi. Dia bingung, semakin bingung. Nah, saat kebingungan atau blank inilah sebenarnya pikiran kita itu terbuka. Karena sebenarnya pikiran kita itu sebenarnya juga bisa menganalisa melalui yang disebut dengan pikiran sadar tadi ya. Ada berlogika juga, tapi kadang-kadang saat melalui repetisi, intensi, dan emosi tinggi ini filternya jadi off gitu ya. Jadi off. Ada lagi yang seperti ini kurang lebihnya ya. Halo, ini dengan Mbak Naga? Oh iya, benar. Saya sendiri. Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari Telkomsel. 200 juta, yang banyak itu 175 juta. Sampai sekarang saya juga masih dapat itu. Dan otak kita itu, cara berpikirnya, biasanya itu secara tiba-tiba, 175 juta, mau saya beliin apa ya? Jadi yang dipikirkan adalah mau digunakan untuk apa uang ini. Bukan memikirnya bagaimana saya bisa mendapatkan uang ini, dari mana gitu ya, jalan ceritanya. Nah, orang yang langsung memikirkan uangnya ini mau saya pakai untuk apa, ini bisa
menjadi tanda-tanda. Apalagi kalau kita menjawab, oh ya, bahagia sekali saya sedang membutuhkan itu. Nah, ini adalah tanda-tanda orang sugestif dan tanda-tanda mudah untuk diprogram diprogram atau dikasih sugesti ya berikutnya gitu ya. Entah mau ditipu, entah mau diapain gitu. Ada kemungkinan besar. Maka kemudian terus dilanjutkan menggiring ke ATM untuk transfer sampai uangnya habis gitu ya. Udah ditransfer semua, terus biasanya ini yang menipu ini, terima kasih ya sudah memberikan uangnya ke saya. Sampai ketemu lagi, ya sudah habis. Gitu. Terus nanti bengong dia. Loh, kok saya transfer buat apa ya? Ternyata dia ditipu. Ada yang jenis baru lagi, sebenarnya bukan jenis baru gitu. Itu udah lama, tapi juga rapi gitu. Dia nelpon. Halo Mas, ini Mas Fran ya? Ya betul. Masih ingat suara saya enggak Mas? Aku temanmu SMA. Tentu saja saya lupa. Saya SMA kan udah berapa tahun yang lalu kan? Udah 30 tahun lebih. Nah, tapi dia berusaha meyakinkan bahwa dia adalah temannya di SMA. Dia tidak akan menyebutkan namanya. Yang dia sebutkan adalah pekerjaannya saat ini. Nah, apa itu kira-kira? Saya sekarang bekerja di balai lelang. Itu pekerjaannya adalah kita membeli dan menjual barang-barang lelangan. Barangnya masih bagus, tapi kita jual, kita beli itu murah sekali. Kita jual bisa mendapatkan untung lebih dari 200%. Nah, dan mulai dari sinilah. Nah, kalau kamu bisa membantu saya, bisa join sama saya, ya bagus sekali. Daripada saya nyari orang lain kan lebih baik teman SMA yang udah kenal. Mulai dari situ, nanti masuk. Tapi ini perlu uang administrasi 5 juta, 2 juta, tergantung dia mau inginnya berapa gitu. Terus dia membandingkan antara keuntungan dengan administrasi yang diperlukan, nggak sebanding. Untungnya 100 juta, cuma administrasi 5 juta aja nggak bisa, nggak mau. Terus nanti dia akan nelpon teman-temannya, apakah benar ya untuk saksi gitu ya. Tapi saksinya sebenarnya ya konco-konconya juga. Orang-orang sugestif itu mudah sekali terlena dengan itu. Kemudian ada lagi yang di telepon misalnya keluarganya ada yang sakit, segera operasi, harus segera kirim uang. Itu menimbulkan shock gitu ya. Saat orang itu shock, itu filternya berkurang, filternya off. Jadi dia nggak sempat berpikir logis. Nah itu yang sering terjadi di penipuan itu ada di situ sebenarnya wilayahnya itu, wilayahnya ada di situ. Tapi kalau ditanya katanya nggak kerasa gitu ya, nggak merasa, seperti tidak sadar, bukan tidak sadar. Gitu. Ya karena critical areanya yang logikanya itu tadi off itu, off. Kemudian ada lagi bahwa ide atau informasi atau program itu lebih mudah disampaikan oleh orang yang punya otoritas tinggi. Misalnya, seorang komandan tentara dengan bawahannya. Nah, komandannya ngomong, ayo semua anak buahnya ikut A semua.
komandannya bilang B, anak buahnya B semua gitu kan. Kemudian dokter itu otoritasnya tinggi juga. Misalnya dia punya pasiennya sakit gitu, agak parah, kemudian dokternya bilang gini, wah kalau melihat tanda-tandanya Bu, ini paling lama juga Ibu sebulan. Gitu. Wah langsung pasiennya apa? Langsung down, jatuh dia. Ya kalau bisa kuat nahan di situ, kalau nggak kuat dia langsung pingsan. Gitu. Udah nggak ada harapan, tipis harapannya. Gitu. Kelihatannya berguru mungkin ya, tapi bagi pasien itu sebuah kata-kata yang benar gitu ya, karena disampaikan oleh orang yang punya otoritas sangat tinggi di bidang kesehatan dan dia sangat memerlukan otoritas itu. Tapi misalnya penyakitnya berat, dokternya bilang atas izin Tuhan masih bisa sembuh, masih sangat bisa sembuh. Ya, itu menguatkan. Kenapa harus atas izin Tuhan? Dokter kan nggak kuasa. Dokter itu kan pekerjaannya kan mengobati saja. Hasil akhirnya kita nggak tahu kan. Gitu. Tapi kata-kata itu menguatkan pasien. Maka saya senang sekali banyak dokter yang belajar hipnoterapi sekarang. Itu sesuatu bagus banget menurut saya. Jadi dia bukan hanya sekedar sakit kepala dikasih obat sakit kepala, tapi didengarkan keluhannya. Sakit kepala itu ya hanya nampaknya aja atau surface struktur yang nampak. Tapi ada struktur yang tidak nampak. Nah, itulah yang perlu didengarkan, perlu digali. Jadi otoritas ya. Guru kepada muridnya. Hati-hati seorang guru. Guru kepada muridnya. Makanya anak-anak kecil SD, terutamanya TK, SD itu kalau diajarin sama kita gitu, kata bu guru sudah itu, udah kata bu guru itu udah ini saking kuatnya itu. Kata bu guru nggak boleh begini, kata bu guru harus begini. Itu berarti bahwa gurunya itu memiliki otoritas yang sangat kuat. Kemudian proses memasukkan ide, informasi itu juga bisa melalui keluarga atau orang-orang dekat. Orang dekat itu bisa keluarga, bisa teman. Maka jangan heran kalau seseorang itu bisa berubah karena teman. Anak kecil juga bilangnya apa? Kata mama. Nah, gitu. Kata mama. Kata mama ini nggak bisa dibantah ini. Itu berarti dia percaya. Nah kita juga kalau terima tamu, kita terima tamu dari luar, belum kenal gitu ya. Kalau kita sama sekali belum kenal, tamu kita akan kita temui misalnya di teras gitu ya. Di teras. Terus kita ajak ngobrol sedikit. Kalau tamu itu sudah kita kenal baik gitu ya. Kita ajak ke dalam. Kita ambilkan minum. Gitu. Kalau tamu itu saudara kita, langsung diajak ke dalam, diajak ke dapur gitu, suruh makan. Gitu. Kalau perlu, suruh nginep. Gitu. Ngapain pulang, nginep aja dulu sini. Gitu. Kenapa? Karena keluarga. Kepercayaannya tinggi, otoritasnya tinggi. Berarti. Trust-nya tinggi. Jadi trust-nya sangat tinggi. Jadi otoritas keluarga itu menimbulkan trust yang tinggi. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode yang namanya hipnosis. Ya. Bagaimana metode hipnosis itu? Yaitu dengan cara menurunkan gelombang otak, meng-off-kan critical area, supaya pikiran kita lebih fokus.
bagaimana caranya menurunkan gelombang otak, yaitu dengan metode induksi. Nah, induksi tadi kan ada dua, verbal dan non-verbal. Kalau yang non-verbal yang seperti apa ya? Yang tadi, ditepuk, dikagetin. Nah, kalau di metode hipnosis ada yang namanya pakai ini ya, bandul. Nah, ini. Tentu saja nggak gini, pasti di atas gini. Ya, supaya apa? Supaya mata kita itu capek gitu. Karena capek terus jadi dibiarkan tutup mata. Jadi kalau udah capek kan tutup mata. Itu metode hipnosis. Nah, ada yang membedakan antara state hipnosis dan hipnoterapi. Kalau state hipnosis itu lebih banyak menggunakan bahasa otoritarian atau bahasa yang lebih tegas, ya, yang sifatnya otoriter, gitu ya. Tapi kalau hipnoterapi itu lebih banyak menggunakan metode atau bahasa persuasif, permisif, gitu ya, persuasif. Izinkan, kan beda ya. Silahkan atau perintahkan, itu kan beda ya. Perintahkan jari telunjuk Anda seperti ini, untuk keras seperti kayu, itu otoritarian. Persuasif, izinkan saya memandu Anda. Itu ada bedanya. Jadi kalau persuasif itu lebih apa ya? Lebih mempengaruhi secara halus. Nah, itu tentang bagaimana proses memasukkan ide, informasi ke dalam otak kita. Atau disebut juga kalau kita menjadi seorang penghipnotis. Itu caranya gimana memasukkan informasi. Yaitu ada repetisi, pengulangan, ada intensi, ada emosi tinggi, ada otoritas, yang menggunakan figur otoritas, keluarga, dan metode hipnosis. Jaringannya putus-putus di tempat saya, ya nggak apa-apa, sebisanya saja. Memang kalau mau bagus pakai wifi, gitu. Kalau wifi dipaten, gitu ya. Kecuali kalau lagi gangguan. Gelombang otak sudah, nah ini. Ada penyakit pikiran. Penyakit pikiran. Jadi, kalau kita berbicara hipnosis, ilmu hipnosis tapi dipakai untuk terapi, itu namanya hipnoterapi. Hipnoterapi. Dan ini sekarang banyak dibutuhkan ini ya. Banyak orang yang cemas, banyak orang yang stres, ketakutan, fobia, dan lain-lain. Kalau fobia ke dokter itu, dokternya juga nggak bisa menyembuhkan, kecuali kalau dia sudah belajar hipnoterapi gitu ya. Nah, kalau menyembuhkan fobia adanya di hipnoterapis. Psikiater mungkin bisa, psikolog juga bisa. Paling cepat saya rasa ya di hipnoterapis. Nah, gitu. Nah, karena hubungannya dengan penyakit bawah sadar, kan tadi ini ya, seni komunikasi bawah sadar. Berarti kita harus mengenal juga yang namanya penyakit bawah sadar. Penyakit bawah sadar itu apa saja? Nah, yang kita kenal, saya ngambil dari bukunya si Roy Hunter CHT, Seni Hipnoterapi. Itu pendapat dari si Charles Tebet ya, Charles Tebet. Dia mengatakan bahwa ada 7 ya,
Yang pertama itu self punishment. Self punishment. Jadi merasa bersalah yang sangat amat. Terus kemudian dia menghukum diri. Menghukum diri. Kenapa sih saya melakukan ini? Bodoh amat. Bodoh sekali saya. Sambil menepuk dada biasanya. Saking merasa bersalahnya ini bisa mengakibatkan gangguan psikis dan gangguan fisik. Kalau tidak ditangani serius, ini sangat berbahaya. Contohnya apa? Contohnya yang mudah gini. Misalnya saya seorang direktur, punya anak buah karyawan banyak. Nah, orang kepercayaan saya ini melaporkan misalnya si A. Pak, itu si A itu korupsi, Pak. Oh ya? Kok tahu? Ya, kan saya banyak tahu, Pak. Korupsinya kecil atau gede? 1 miliar, Pak. Oh, gede itu, 1 miliar. Kalau beli kerupuk banyak sekali itu. Gitu kan. Saya percaya aja sama dia gitu, karena dia orang kepercayaan saya. Kemudian orang itu saya keluarin, nggak dikasih pesangon, udah gitu kan. Kemudian si A ini udah keluar, nggak punya kerjaan, terus dia merasa sakit hati, tertekan, stres, akhirnya dia sakit, terus meninggal. Karena meninggal, dia punya anak istri, hidupnya sengsara gitu kan. Sekolahnya keluar, kehidupannya jadi sengsara. Nah, melihat seperti itu, saya terus jadi penasaran, masa sih dia korupsi? Setahu saya dia orang jujur, terus diselidiki. Ternyata salah itu ya. Justru yang korupsi itu adalah orang kepercayaan saya ini. Korupsinya berapa? 1 miliar gitu. Nah, dia ternyata orang jujur si A ini. Tapi keputusan saya sudah saya ambil dan salah. Gitu. Dan orangnya sudah terlanjur meninggal. Nah, ini membuat saya merasa sangat salah. Nah, kemudian sakit-sakitan. Kalau tidak diobati, self punishment ini bisa berakibat fatal juga. Bisa ke jantung dan lain-lain. Kemudian ada penyakit bawah sadar yang lainnya, yaitu past experience. Past experience ini adalah, kalau past kan masa lalu ya, pengalaman, experience itu pengalaman. Jadi pengalaman masa lalu yang menyakitkan dan belum diselesaikan. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan dan belum selesai. Sebenarnya kita banyak sih. Ya. Kita itu banyak punya past experience itu. Hanya ada yang nempel sampai sekarang, ada yang enggak. Gitu. Misalnya, ada anak di kelas 3 SD. Dia suruh pidato bahasa Inggris. Kan udah ada bahasa Inggris tuh ya. Ya enggak usah pidato bahasa Inggris lah. Pidato bahasa Indonesia. Hanya cerita lah gitu. Cerita aja. Karena dia tidak siap, maka biasanya kan habis liburan gitu, terus dia suruh cerita. Karena nggak dipersiapkan, maka dia ke depan tapi tidak berbunyi. Tidak berbunyi karena nggak siap. Kemudian mungkin gurunya nggak marah, tapi nadanya agak tinggi gitu kan. Nah, terus teman-temannya disorakin sama teman-temannya. Ini membuat dia down. Dan ini sangat membekas bagi dia. Setiap kali dia maju ke depan, dia teringat masa itu, masa di waktu kelas 3 SD. Sehingga badannya gemetar, keringat dingin, mulutnya terkunci. Padahal sekarang umurnya sudah 25 tahun. Dan ini sangat menyiksa karena dia harus sering presentasi, harus sering berbicara dengan banyak orang.
Nah, bagaimana cara menyembuhkan? Ini ada metode hipnoterapi dengan menggunakan teknik regresi. Kemudian bisa menggunakan gestalt terapi, child terapi, kemudian forgiveness. Nah, ini bisa disembuhkan dengan metode hipnoterapi. Dan ada beberapa teknik yang harus dipelajari. Kalau menggunakan teknik sugesti, mungkin agak lama. Gitu. Menggunakan beberapa teknik, misalnya teknik anchor bisa juga. Gitu. Nah, kemudian nah ini kan sulit sekali gitu ya, sulit sekali. Dan ada beberapa pasien yang saya sudah menemukan seperti ini. Gitu. Pas experience. Sebenarnya hampir setiap orang itu punya sebenarnya. Saya juga punya. Gitu. Hanya ada yang sudah lewat, ada yang masih belum. Gitu. Nah, yang belum inilah yang akan mengganggu kehidupan kita, sehingga kita nggak maksimal gitu. Kemudian ada yang namanya secondary gains, ya, secondary gains. Secondary gain ini contohnya begini. Kita sering menemukan ini. Anak sekolah, walaupun sudah SMP ya, setiap hari Senin kok dia selalu nggak masuk. Badannya selalu panas dingin, muntah-muntah gitu ya. Tapi setiap hari Senin itu. Tapi kalau minggunya nggak apa-apa, Sabtunya nggak apa-apa. Gitu. Tapi begitu udah Senin, dia badannya panas. Nah, kalau orang tuanya nggak ngerti, mungkin ya hanya dibawa ke dokter, gitu. Udah sembuh. Gitu. Kan Seninnya lewat, terus Selasa kan udah nggak ada, terus udah sembuh. Gitu. Tapi setiap Senin begitu, harusnya diteliti. Ada apa dengan hari Senin? Kegiatannya apa saja di hari Senin itu? Diteliti. Pelajaran apa saja yang kira-kira anak ini agak lemah? Kalau hanya sekali, 2 kali mungkin trouble, ya nggak masalah. Gitu. Oh, di situ ada matematika, karena kebetulan anak ini nggak bisa matematika. Sebenarnya dia tidak mau ke sekolah karena matematika ini, maka dia pura-pura sakit. Itulah disebut dengan secondary gain. Tetapi bukan hanya berlaku kepada anak dan remaja saja, bahkan orang dewasa pun kadang-kadang melakukan. Misalnya karyawan ada masalah di kantor, kemudian dia nggak mau masuk, pura-puranya sakit. Nah, ini seorang HR itu mestinya harus tahu, gitu ya. Seorang HRD-nya harusnya tahu. Seberapa sering dia tidak masuk, kapan saja dia tidak masuk. Nah, ini disebut dengan secondary gain. Kemudian ada yang namanya juga imprint. Imprint ini sebenarnya sering sekali juga berseliweran di sekitar kita. Bahkan kemungkinan besar di antara kita itu juga pernah menerima imprint dari orang-orang di sekitar kita. Imprint itu contohnya yang paling mudah. Ada anak minta uang ke orang tua. Nah, biasanya anaknya nggak minta ke bapaknya, mintanya ke ibunya. Ma, minta duit, ma. Ibu kan biasanya agak cerewet kan. Wak. Ditanya untuk apa, berapa. Gitu. Kemarin kan sudah, kok minta lagi. Wah, dari A sampai Z. Tapi biasanya ngasih juga.
dikasih ini duitnya, pakai seperlunya ya, diawet-awet, cari uang itu susah tahu. Nah itu, imprenya adalah cari uang itu susah. Di kelak kemudian hari setelah dia dewasa, ada kemungkinan besar dia akan susah mencari uang. Kenapa? Karena imprint tadi. Maka hati-hati kalau kita memberikan pesan imprint kepada anak-anak kita. Jangan sampai menjadi imprint negatif. Ya. Harusnya bagaimana? Kasih aja duitnya. Pakai yang benar sesuai kebutuhan. Kalau kita nggak mau ngasih imprint positif, titik sampai segitu aja. Tapi kalau mau dikasih imprint yang positif, sebenarnya cari uang itu mudah, nak, kalau kita tahu caranya. Cari uang itu mudah, kalau tahu caranya. Mungkin anaknya akan bertanya, caranya gimana, Ma? Kamu belajar aja yang rajin. Itu salah satu caranya. Nanti kamu akan menemukan. Tapi kalau kita nggak mau melanjutkan, ini duitnya pakai sesuai keperluannya, titik, sudah. Tapi kalau dilanjutkan mencari uang itu sulit, nah itu jadi imprint. Dia akan kesulitan mencari uang. Kemudian ada yang disebut dengan internal konflik. Internal konflik. Oh ya, imprint ini banyak sekali, bukan hanya dari anak ke orang tua, tapi bisa juga dari misalnya dosen ke mahasiswa, dari guru ke murid, itu bisa jadi imprint juga. Di imprint juga. Makanya ada beberapa dokter, saya pernah baca beberapa dokter yang benar-benar ya sosialnya lebih tinggi daripada yang lain, gitu. Bahkan dia memberikan gratis ya, gratis. Itu juga mungkin pesan dari dosennya juga, gitu, bahwa dokter adalah profesi sosial. Gitu. Tapi itu positif kan, positif. Dan banyak hal, gitu, banyak hal. Internal konflik. Ya. Setiap orang itu pasti punya internal konflik. Dan itu masing-masing, sangat spesifik. Gitu. Misalnya saya mau kawin dulu atau mau lanjutin S2 dulu ya. Misalnya perempuan. Nah kalau perempuan biasanya mau ngambil S3 dulu atau mau kawin dulu ya. Orang tuanya pasti kawin dulu. Biasanya gitu. Kamu kawin dulu aja, nanti S3-nya gampang. Gitu. Tapi biasanya ceweknya kalau udah kawin itu sulit mau S3-nya. Gitu. Tapi orang tuanya kan pengen cucu, gitu kan. Makanya suruh kawin dulu. Jangan S3 dulu, nanti yang mau ngawinin kamu pada takut. Salah satu pertimbangan orang tua itu biasanya itu kalau ke perempuan. Itu bisa menimbulkan internal konflik. Ya, kalau tidak diselesaikan, bisa menjadi gangguan psikologis. Nah, apakah internal konflik ini masalahnya setiap satu orang dengan yang lain itu, walaupun masalahnya sama, tapi cara meresponnya berbeda. Ada yang melihat itu masalah sepele, tapi bagi orang lain itu masalah berat. Mula-mula sering bengong gitu ya, sering bengong. Nah, kalau itu diteruskan bisa misalnya jadi kulitnya alergi, gatelan, gitu, gatel, jadi eksim. Itu salah satu tanda-tanda dari internal konflik. Untuk anak SMP itu hanya masalah sekolah. Saya harus sekolah di sini atau di Jakarta. Itu bisa menimbulkan internal konflik yang hebat.
sampai ke penyakit fisik ya, misalnya eksim. Misalnya bapaknya di Jakarta, ibunya udah nggak ada, nah dia sekolah di Bandung, dia pengennya ke Jakarta, kuliah di Jakarta, sekolah di Jakarta, tapi bapaknya pengennya di Bandung gitu ya, karena di Bandung mungkin ada semacam apa ya, kehidupannya lebih bagus daripada Jakarta mungkin gitu, sosialisasinya dan sebagainya. Kebetulan SD-nya juga di Bandung. Nah ini tapi ini bisa menimbulkan internal konflik yang hebat untuk anak seusia SMP atau SMA. Nah, internal konflik ini juga bisa diselesaikan dengan teknik regresi, dengan part terapi. Nah, tentu saja untuk membahas itu dibutuhkan banyak waktu. Satu teknik juga mungkin perlu beberapa menit ya, bukan menit lagi ya, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Kemudian ada penyakit bawah sadar lainnya, yaitu unresolved prison atau masalah yang tak terselesaikan. Ada nggak di antara kita itu yang punya masalah yang belum terselesaikan di masa lalu? Bisa juga, misalnya kita punya pertengkaran hebat dengan orang tua. Nah, kebetulan orang tua kita udah meninggal, tapi masalahnya itu belum kita bereskan semasa dia hidup. Nah, ini kan orangnya udah nggak ada, orang tuanya udah nggak ada, tapi kita masih ada ganjalan. Artinya apa? Kita punya unresolved prison. Masalah yang dulu itu menjadi isu sekarang. Nah, bagaimana caranya ini? Kalau begini kan, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode regresi, kemudian chair terapi, kemudian diakhiri dengan forgiveness terapi. Nah, kalau tanya gimana aplikasinya atau caranya, waktunya nggak cukup gitu kan, waktunya nggak cukup. Tapi di antara kita ini pasti banyak. Bukan hanya masalah mirip-mirip seperti ini, tapi banyak hal lain. Namanya juga masalah hidup ya. Orang hidup itu pasti banyak hal gitu ya. Banyak hal. Kemudian yang lain lagi ada yang disebut dengan identification. Identifikasi itu apa ya? Meniru-niru. Nah, kalau orang punya idola, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya itu. Kalau idolanya ini bagus, perilakunya bagus, maka kita akan mengikuti perilaku yang bagus. Tapi kalau idolanya ini kurang bagus, kita juga akan mengikuti. Jadinya apa? Perilaku kita menjadi tidak bagus. Siapa yang disebut dengan idola ini? Idola ini adalah orang dewasa itu diidolakan oleh anak-anak kan gitu ya. Remaja mengidolakan film-film tertentu atau tokoh-tokoh tertentu. Kita juga punya idola-idola tertentu. Maka dari itulah yang disebut dengan public figure itu. Public figure itu diharapkan menjaga perilakunya karena dia akan ditiru atau dicontoh oleh yang mengidolakannya. Apalagi kalau orang yang punya misalnya pengikut apa ya kalau sekarang ya kayak di IG gitu ya, Facebook itu kan ada yang pengikut sampai jutaan itu ya. Pengikutnya 10 juta. Nah, ini orang 10 juta ini dia akan saking mengidolakannya itu. Kadang-kadang potongan rambut diikuti gitu ya.
Terus apa lagi ya? Mungkin ya kalau orang kaya mobilnya diikuti. Gaya, stylenya diikuti habis. Nah, yang jadi masalah itu kalau dia punya perilaku negatif. Seperti film Joker, gitu ya. Joker. Itu konon anak-anak Amerika itu yang ada yang mengikuti bawa senapan terus menembakin orang, gitu ya. Karena saking mengidolakan tokohnya. Nah, itulah yang disebut dengan penyakit bawah sadar. Nah, silahkan renungkan di antara kita. Apakah ada di antara kita itu memiliki 7 tadi ya, 7 penyakit bawah sadar yang dicetuskan oleh Charles Tebet. Self-punishment, past experience, internal conflict, unresolved prison, secondary gains, identification, dan imprint. Atau malah kita 7-7-nya ada gitu. Ya nggak masalah sih kan. Semua namanya manusia gitu. Pasti ada gitu. Pasti ada. Hanya itu sudah menghilang. Jadi artinya itu sudah tidak mengganggu lagi, tapi ada juga yang masih mengganggu. Saya pernah punya pasien gitu ya. Usianya udah lewat 30. Mendekati 35. Orang tuanya udah ngebet, udah kalau ketemu orang tuanya hanya mana pacarmu, kapan kawinnya. Itu kata-kata itu yang sampai dia itu ngeri gitu kalau ketemu orang tuanya tuh ngeri itu pasti ditanya itu. Kenapa dia ngeri? Karena dia punya masalah. Kalau dia ketemu cewek, dia gemetaran, panas dingin. Baru mengulurkan tangan untuk jabat tangan itu itu sesuatu yang luar biasa, itu sangat berat. Apalagi kalau ceweknya itu menatap, habis dia. Langsung dia gemetaran. Hanya untuk bertanya aja, misalnya, boleh kenalan, namanya siapa? Itu suatu hal yang sangat sulit, sangat sulit. Nah, kemudian sama saya ikut terapi. Nah, kebetulan saya itu kalau terapi tidak mematok harga, gitu ya. Karena saya anggap terapi itu sebagai ini aja, bakti ilmu, gitu ya, sosial aja. Tapi waktu itu dia ngasih, ya, nominalnya nggak saya sebutkan lah. Gitu. Tapi kalau untuk ukuran hipnoterapis, mungkin nggak ada yang ngasih seperti itu. Gitu. Nah, singkat cerita, baik dari wawancara, dari induksi, gitu ya. Itu saya temukan bahwa dia sering dimarahin oleh kakaknya yang perempuan. Kakaknya yang perempuan ini kalau sama dia itu udah kasar sekali gitu. Jadi seperti tidak ada harganya. Jadi dia sama sekali membuat tidak berharga di mata perempuan. Dan dia menganggap bahwa semua perempuan ya seperti itu gitu. Nah, akhirnya dia mendapatkan trauma yang luar biasa. Nah, kita kan harus merubah mindset-nya dia. Dia sudah masuk di bawah sadar bahwa semua perempuan adalah jahat atau seperti kakaknya itu. Itulah yang membuat dia sangat traumatik untuk berhadapan langsung dengan seorang wanita. Itu namanya persepsi ya, persepsi subjektif, keyakinan. Walaupun sebenarnya nggak semua
Enggak semua orang seperti itu. Tapi bagi dia, ya semua wanita seperti itu. Nah, untuk menggesernya ini nggak mudah. Nggak mudah. Saya sampai 7 kali juga perasaan was-was itu masih ada. Tapi itu kan harus diselesaikan. Harus diselesaikan supaya dia bisa mendapatkan kenalan, bisa kawin gitu. Dia kan harus punya masa depan yang lebih baik ya, yang lebih bahagia. Nah, kita bantu. Masalah yang lain apa? Banyak. Di masyarakat kita ini banyak sekali masalah yang perlu kita bantu. Nah, kalau untuk yang state hypnosis gimana? State hypnosis sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya apa? Asal dia mengikuti protokol, sering latihan, ya, sering melakukan. Lama-lama ya lihai juga, gampang. Menjadi seorang state hipnotis lebih mudah daripada menjadi seorang hipnoterapis. Karena seorang hipnoterapis pasti bisa menghipnotis. Seorang penghipnotis belum tentu dia menjadi seorang hipnoterapis. Itulah yang membedakan. Nah, untuk seorang state hipnotis memang dia harus tahu beberapa hal yang sangat ini ya, misalnya sugestivitas seseorang dia harus tahu. Itu termasuk sugestif, analitik, atau moderat. Dia harus sangat paham. Kemudian induksi nonverbal dia harus sangat menguasai. Induksi nonverbal. Itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan ini kan baru satu, nanti ada yang pakai tangan gini ya. Tangan kaku. Bisa menggunakan ini jari gini. Gelang jari gini. Bisa menggunakan mata gitu. Itu untuk mencari nanti yang sugestif ya, seberapa sugestifnya. Dan bisa diciptakan beberapa metode yang lain untuk mengetahui tingkat sugestivitas seseorang. Nah, kalau menjadi seorang penghipnotis atau hipnoterapis itu memang ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Jadi harus ada daya tarik ya. Secara fisiologis. Makanya bajunya pun khusus. Bajunya khusus. Kemudian ya dia harus sehat. Ya. Penampilannya harus meyakinkan. Itu secara psikologis ya, fisiologis, secara fisiologis yang terlihat. Gitu ya. Secara psikologis gimana? Ya dia tampil harus kelihatan pede, meyakinkan. Gitu ya. Meyakinkan. Kalaupun salah, ya nggak masalah, lanjut aja gitu ya. Bukan kalau salah terus langsung meleret, enggak. Lanjut saja. Kemudian bahasanya harus jelas, ya. Lugas, jelas, cara berpikirnya positif. Gitu. Positif ya termasuk kalau misalnya apa ya, kok di sini gini, kok malah utik-utik gini ya, enggak gini ya, itu sebenarnya positif aja. Oh bagus sekali, itu hampir bisa. Nah kayak gitu, itu positif. Gitu. Sedikit lagi bisa itu. Itu namanya hypnotic power. Nah, harus memiliki hypnotic power yang kuat. Nah, untuk selanjutnya memang secara apa ya? Secara detail memang ya nggak cukup kalau hanya 1 jam. 1 jam itu ya, tapi saya memberikan bukan hanya sekedar apa ya, sekedar promo, bukan. Yang saya berikan yaitu memang ilmunya itu. Tapi memang saya tidak bisa detail karena keterbatasan waktu. Waktu saya kurang lebih 1 jam. Nah untuk selanjutnya, oh ya saya selain memberikan training semacam ini, ya, saya juga memberikan training untuk pemrograman pikiran, NLP, kemudian stress management,
atau manajemen emosi, kemudian ada Hypno EFT, kemudian ada, kalau NLP ada tingkatan ya, ada practitioner, ada master, ada trainer, sampai trainer pun saya buka. Untuk hipnoterapi saya buka dari basic, advance, profesional, sampai ke trainer juga. Nah, nanti kalau ingin lebih jauh tahu tentang hipnoterapi atau yang lainnya, silahkan nanti berkonsultasi sama Mbak Nagawati. Untuk itu waktu saya berikan lagi, saya kembalikan kepada Mbak Naga. Terima kasih Mbak Naga. Baik, terima kasih banyak Coach atas materinya yang sungguh luar biasa, memotivasi kita semua, mengedukasi kita semua mengenai apa sih itu hipnotis. Mungkin selama ini kita mendengar hipnotis dari banyak pihak, mungkin selama ini kita berpandangan negatif tentang hipnotis, atau jangan-jangan selama ini kita menganggap hipnotis adalah sebuah ilmu gaib. Namun sudah diklarifikasi oleh Coach Franz, sudah dijelaskan dengan sangat detail, dengan sangat baik sekali, dan dengan sangat mudah untuk kita pahami secara bersama. Mengingat waktu memang tinggal sedikit lagi, tapi saya tetap akan membuka satu sesi tanya jawab kepada 3 pertanyaan tercepat di kolom chat ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanya silahkan di kolom chat. 3 pertanyaan tercepat akan dijawab oleh Coach Franz. Untuk itu dipersilahkan. Bagi yang ingin bertanya bisa mengisi kolom chat, akan diambil 3 pertanyaan tercepat. Atau mungkin ini tadi sempat ada terlewat satu pertanyaan, Coach. Sebentar, saya coba cek kembali. Iya, ini dia. Ada satu pertanyaan dari Kahari Handika, asalnya dari Bandar Lampung, Coach. Beliau bertanya, bagaimana cara menangkal hipnotis di jalan, Coach? Bagaimana cara menangkal hipnotis di jalan? Nah, salah satu cara adalah meningkatkan logika kita, analisa kita. Apa itu analisa atau logika? Itu sebenarnya ada kaitannya dengan namanya literasi. Kita ini di Indonesia ini kadang-kadang agak kurang literasi. Literasi itu sebenarnya 5W, 1H, kan gitu ya. Dari mana, dari siapa, kapan, terus ada di mana, dan sebagainya. Terus bagaimana prosesnya? Itu salah satu cara untuk meningkatkan logika kita, supaya kita tidak mudah kena hipnotis di jalan. Jadi meningkatkan, dan jangan bengong di jalan ya. Di jalan itu jangan bengong, itu salah satu sasaran dari para penipu yang mengatasnamakan tanda petik penipuan hipnotis. Sebenarnya kalau dibilang penipuan hipnotis itu gimana ya? Itu sebenarnya ilmu gitu. Ilmu. Kan saya bilang seni komunikasi bawah sadar. Tujuannya apa? Untuk membuat seseorang lebih berdaya, kan gitu ya.
memiliki perilaku yang lebih berdaya. Tapi bisa juga menjadi seperti ini. Pisau yang tajam itu bisa dipakai untuk mengupas buah. Tapi di tangan orang jahat bisa dipakai untuk menusuk orang. Jadi bagaimana kita menggunakannya. Tapi yang paling mudah adalah selalu bertanya secara kritis, ya, bertanya secara kritis. Dari mana, siapa? Kalau berita juga gampang, beritanya dari siapa, dia punya kompetensi apa, manfaatnya apa, kerugiannya apa. Itu sebenarnya kan udah kritis, ya. Dia punya wewenang apa. Nah, berita itu kan kita kan tiap hari juga seperti itu. Tapi kalau kita punya literasi baik, ya kita nggak akan mudah terkena misalnya berita hoax. Termasuk kalau kita di jalan. Tapi memang kalau pengen tahu lebih detail, memang untuk materi hipnoterapi yang sekarang akan saya berikan juga menangkal kejahatan hipnotis. Salah satunya. Terima kasih, Mbak. Wah, menarik sekali penjelasan dari Coach Vance mengenai bagaimana sih cara untuk menangkal hipnotis itu sendiri. Ini ada pertanyaan kedua, Coach. Mungkin hampir mirip-mirip saja ini dari Kak Lani. Assalamualaikum, izin bertanya, ada nggak sih ciri-ciri orang yang akan menghipnotis kita, Coach, katanya? Ciri-ciri yang akan menghipnotis kita. Ya sebenarnya kalau ciri umum sih sebenarnya justru kalau kita mau dihipnotis itu malah kita nggak melihat, gitu kan. Karena dia memantau dari jauh sebenarnya, gitu. Tapi biasanya kalau pertanyaannya aneh-aneh, terus dia melakukan pendekatan begitu hebat, gitu. Nah itu tanda-tanda sebenarnya. Entah menghipnotis ini kan banyak ya. Menghipnotis mau menjual barang, menawarkan sesuatu, atau berbuat jahat. Karena hipnotis ini juga bisa dipakai untuk penjualan, bisa dipakai untuk parenting, bisa dipakai untuk teaching, bisa dipakai untuk leadership, gitu kan. Intinya kan mempengaruhi orang kan, mempengaruhi pikiran kan. Nah kalau ditanya melihat ciri-ciri, ya dia membuat pendekatan, dia melakukan pendekatan yang begitu masif, gitu. Itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian pendekatan lain ya dia melakukan misalnya tepukan, gitu, mengagetkan, terus mengaku-ngaku sebagai teman. Nah, itu contohnya. Kenapa? Karena dia melakukan pendekatan yang sangat masif. Kira-kira itu ya. Wah, menarik sekali penjelasan dari Coach Vance mengenai ciri-ciri orang yang kemungkinan besar akan menghipnotis kita. Dan Coach Vance juga tadi menjelaskan bahwasanya hipnotis atau hipnoterapi ini tidak hanya digunakan dalam segi medis, melainkan bisa dalam segi leadership, parenting, penjualan, pengajaran atau hypnoteaching, dan banyak sekali manfaat hipnotis atau hipnoterapi yang bisa teman-teman peroleh seperti itu. Ada pertanyaan terakhir ini, Coach, dari Kak Shirley. Ketika seseorang terkena hipnotis, itu bagaimana cara mengatasinya, Coach? Mungkin bisa dijawab, Coach? Ketika seseorang terkena hipnotis, nah ini juga terkena hipnotis ini kan pertanyaan juga, gitu kan. Terkena itu maksudnya seperti apa? Itu ada jalan ceritanya. Jalan ceritanya kan tadi saya terangkan. Proses memasukkan ide tadi. Ada yang intensi. Nah, biasanya kalau yang terkena hipnotis itu, yang katanya tanda petik terkena hipnotis itu di bagian emosi tinggi. Ya, emosi tinggi. Apa? Terkejut, shock, gitu ya. Dibuat bahagia, sangat bahagia, dapat hadiah, gitu kan. Makanya saya bilang, bagaimana kalau orang yang sudah masuk ke perangkap itu,
salah satu yang terbaik, yaitu kita kritis, mulai berani bertanya, siapa orang ini, apa hubungannya dengan saya, apa yang diinginkan. Terus ingat lagi prosesnya dari awal tuh gimana gitu ya. Ya memang harus kritis. Daya kritis kita kita tingkatkan. Salah satu orang yang mudah terkena penipuan itu adalah orang-orang yang sangat sugestif tadi. Kenapa? Ya karena dia sangat mudah dipengaruhi itu tadi. Sangat mudah dipengaruhi. Filternya kurang, maka jalan terbaik adalah meningkatkan filternya. Atau meningkatkan otak sadarnya. Jadi daya kritisnya ditingkatkan. Nah, kelemahan di kita itu kan literasinya rendah. Saya katakan rendah karena menurut penelitian dari 62 negara kita ada di peringkat 60. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya karena daya kritisnya kurang. Tapi ada kelebihan juga, orang yang sugestif itu mudah diprogram sebenarnya. Berarti kalau dia diprogram baik, dia cepat sekali menjadi baik, di program sukses, cepat sukses, di program kaya, cepat kaya. Kelemahannya apa? Daya kritisnya kurang. Maka tinggal meningkatkan aja daya kritisnya. Paling mudah menggunakan 5W 1H. Masih ada lagi? Kalau masih ada lagi, nanti silahkan bisa lewat Mbak Naga, lewat WA, itu bisa. Kalau pengen tahu WA saya, tapi saya rasa bisa cukup lewat Mbak Naga aja, nanti difasilitasi pertanyaannya apa saja, sampaikan ke saya, nanti saya jawab. Begitu ya Mbak Naga ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, luar biasa sekali. Rasa ingin tahunya besar, rasa ingin tahu besar ini jangan dimatikan, karena itu adalah kehidupan kita, kemajuan kita adalah rasa ingin tahu. Mungkin sebelum ditutup, ada baiknya kita ambil foto atau dokumen. Gitu ya. Ya, jadi terima kasih Coach atas kesempatannya untuk sharing bersama kami. Dan teman-teman sekalian mungkin bisa untuk on cam Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian agar bisa didokumentasikan. Mungkin bisa kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menyalakan kameranya, kita akan berfoto bersama.